Kenapa aku pengen ngambil dan mau ngambil film Wanita dan Neraka? Karena yang pertama judulnya tidak sesuai dengan apa yang ada di isinya. Ternyata plot twist. Kita nggak sih? Yeah. Boleh ya? Plot twistnya boleh lah, plot twist judul. Plot twistnya ada. Ternyata ya kayak Mbak Lela bilang bahwa ahli itu bukan hanya penghuni, dan benar itu secara etimologi ahli adalah penghuni, tapi secara maknawi ya ahli kayak tukang besi, al-haddad tukang besi. Nah, dia ahli untuk membuat besi. Jadi emang ahli itu tergantung pada tempatnya. Ahli neraka di sini bukan penghuni neraka, melainkan dia mampu menjaga dan mampu menaklukkan nerakanya. Jadi yang kusuka itu, dan kayak tadi kita bahas di dalam, jadi ada korelasi sama Siti Asiyah, istri Fir'aun. Itu yang kusuka. Bisa sekalian dakwah juga nggak sih ini, mungkin sambil dakwah juga mungkin lewat film ini? Pasti, kalau dibilang dakwah pasti, sangat pasti film ini berdakwah karena banyak poin yang kita sebarkan. Salah satu dari sosok bapaknya yaitu Ustaz Irfan, kemudian pengrukiahan, ya kan, pengrukiahan kita bawa ayat-ayat Quran. Dan aku FYI nih, info buat semuanya, film kita ditonton sama orang-orang Saudi Arabia, terutama salah satu ada ulama Mekah yang menonton film kita dan appreciate kepada film kita, insya Allah. Dan bagiku film horor adalah film dakwah dan menyebarkan kebaikan dengan cara yang sendiri. Mungkin kayak Mbak Lele bilang bahwa mungkin akan berteman terus dengan ketakutan, dengan apa tadi bahasanya, kecemasan, ketakutan. Dari ketakutan kita akan bangkit. Kalau kita nggak takut justru itu bahaya. Ini dakwah juga, kayak aku sering berapa kali bilang juga bahwa kayak salah satu hal yang bapakku sampaikan waktu itu, boleh jadi filmmaker, boleh jadi penulis skenario, tapi jangan lupa bahwa kamu harus jadi manfaat buat orang lain. Jadi di situ bismillah, makanya dibantu sama Hecha, sama Safi dan teman-teman lainnya. Visi kita sebenarnya bukan cuma nakut-nakutin doang, tapi semoga dari ketakutan itu justru lahirlah kebangkitan untuk berani melawan. Ya, berani melawan kebatilan. Berani melawan kebatilan. Tadi kan idenya sendiri ada mengusung kayak ambil unsur-unsur bupati segala macam, itu ada kenapa milih seperti itu, Kak? Ceritanya. Nih senggolan tuh. Kenapa milih tentang calon bupati dan lain-lainnya? Sebenarnya itu tuh salah satunya, sebenarnya salah satu yang paling sederhana. Waktu pas aku nulis itu tuh lagi rame banget baliho ya. Jadi kayak aku tuh kalau malam mau pulang, saya tuh muka-muka orang kayak gede gitu kan, kayak baliho-baliho yang kita bahkan gak kenal. Nah, berawal dari situ terus aku kayak ngomong, wah, baliho terus muka wajah-wajah orang yang kita berusaha untuk kenali itu adalah sesuatu yang cukup menyeramkan loh situasinya. Jadi akhirnya pas aku bilang sama Bang Ica pernah gak sih bayangin baliho tersebut tiba-tiba gerak gitu kan. Nah, dari situ kita akhirnya ngomong, oh benar itu ada baliho bergerak atau kayak ada sesuatu yang bergerak. Karena kalau kita bikin karakternya calon bupati yang akhirnya jadi ada unsur balihonya. Itu juga yang sebenarnya kenapa aku tertarik, karena ada unsur manusiawinya besar banget. Karena kita juga kan bilang horor oke lah, cuma ini udah horor lo original, cuma yang pasti gue pengen ngomong sesuatu. Nah, lewat ya, makanya salah satu yang bisa diambil di sini lah, gue mau kasih lihat ketamakan manusia gitu. Ketamakan kadang-kadang kita bisa melewati boundary sesuatu dan kita bisa ingin mencapai sesuatu untuk mendapatkan ketamakan itu gitu. Nah, itu yang mau saya coba mainkan di film ini dan cerita ini. Makanya jadi secara nggak langsung kenapa ada unsur-unsur ya yang tadi kita bilang itu, yang tadi ditanyakan itu, ya karena hampir mungkin 85% dari ketamakan manusia tercipta di kekuasaan. Itu sih. Gue takut film horor tanpa drama tuh nggak mungkin, karena kan manusia bergerak karena ada dramatik dan ada unsur konflik kan. Jadi kayaknya di sini tuh pergerakannya memang dari unsur drama itu, tapi ketika dia bergerak karena unsur drama, dia diliputi sama keseraman yang akhirnya harus kita hadapin di rumah tangganya itu. Nah, jadi dramanya tuh kayak seputar rumah tangganya, terus hubungan dia sama bapak, hubungan si karakter sama ibunya, sama janji ke Tuhan. Nah, itu yang habis itu jadi dramanya buat si karakter.
Ya, ketakutan dan kecemasan buat kita semua ini adalah drama juga. Jadi secara nggak langsung lo masuk ke suatu tempat yang baru, kita pasti punya was-was, kecemasan, ya itu drama di diri kita kan. Nah, itu juga pas lah istilahnya untuk dieksplor.